teman-teman dan rekan-rekan di Rumah Milenial. Perkenalkan, nama saya Safik Pontoh, dan di sini saya ingin sedikit bercerita tentang apa aja sih yang bisa dilakukan pada saat seperti ini gitu ya, terutama ketika kita harus work from home dan ketika kita perlu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, self karantina. Mungkin kita juga bisa melihat ada sisi yang mungkin ya menurut saya sih seperti blessing in disguise, kejadian pandemik coronavirus ini. Pertama, ini seperti membuat dunia itu take a break gitu. Jadi sepertinya dunia diminta untuk rehat sejenak. Mudah-mudahan gak berkepanjangan, tapi kebayangkan beberapa hari belakangan ini, hampir 2 minggu lah ya, hampir 2 minggu ini jumlah kendaraan di jalanan jauh lebih sedikit, sehingga udara juga menjadi terkurangi polusinya gitu di kesehariannya. Yang mana ini mungkin nggak akan terjadi kalau tidak ada pandemi ini. Yang kedua, kita sekarang punya perilaku baru, yang buat perilaku baru kita terpaksa punya sebuah kebiasaan yang seharusnya dilakukan dari zaman-zaman dulu kala gitu, yaitu bercuci tangan, menjaga kebersihan, tidak meludah sembarangan gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya itu bisa jadi blessing in disguise pada saat coronavirus ini merebak. Selain itu juga sekarang kita dengan work from home, learn from home, bahkan beraktivitas dari rumah, mau tidak mau kita jadi harus menggunakan platform-platform digital, yang mana platform ini sebenarnya sudah ada sekitar 5 tahun yang lalu, seperti video call, video conference. Sekarang banyak yang meeting menggunakan Zoom, Google Hangout, WhatsApp call, WhatsApp video call, dan sebagainya. Jadi fitur ini udah ada sejak lama, tapi sekarang tiba-tiba kita mau nggak mau harus menggunakan ini dan membuat kebiasaan baru. Yang mana beberapa teman saya juga yang punya kantor atau yang bekerja sebagai profesional merasakan bahwa ternyata meeting via video call itu jauh lebih efisien, efektif, dan lebih murah meriah gitu. Dalam artian, berarti kan kantor jadi tidak kalau misalnya banyak yang melakukan video call ini, berarti minimal biaya transportasi itu bisa dikurangi gitu, bisa menghemat dari biaya transportasi. Terus di sisi lain juga kita mau nggak mau mulai mencoba inovasi-inovasi baru dalam pekerjaan juga. Contoh seperti saat ini banyak teman-teman ilustrator, videographer, graphic designer itu mendapatkan highlights dalam kejadian saat ini ketika mereka punya inisiatif untuk membuat konten-konten mempromot healthy lifestyle, healthy living, bagaimana caranya melawan corona, bagaimana caranya bisa survive dengan cara stay at home gitu. Termasuk ya ini yang sedang bikin dan dibuat oleh teman-teman di jaring Rumah Millennials gitu. Bagaimana kita terus bisa berkomunikasi dan membuat konten. Yang mana ini bisa menjadi portofolio juga buat teman-teman graphic designer, visualizer, ilustrator, motion graphic designer, videographer. Mereka bisa membuat ini sebagai platform juga untuk menyampaikan pesan-pesan positif dalam melawan virus corona, yang mana ini membantu juga mereka terlihat di publik gitu. Walaupun mungkin bukan itu niatnya, tapi ini bisa membantu juga mereka untuk bisa terlihat di publik. Artinya apa? Semakin banyak yang bisa berpartisipasi, membantu bersosialisasikan tentang bagaimana cara menghadapi virus corona ini, semakin baik. Di sisi lain juga ada fenomena yang saya amati cukup menarik, yaitu ketika saya melihat dulu
IGTV atau IG Live itu sudah ada sejak lama, dan dulu tuh orang tidak menggunakan secara optimal karena masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan. Tapi sekarang tiba-tiba banyak sekali di Instagram saya tuh banyak yang melakukan IG Live, posting IGTV, bahkan interview via Instagram gitu. Yang mana dulu ini biasa dilakukan oleh mainstream media. Sekarang ini setiap individu bisa melakukan diskusi secara live, ditonton oleh orang banyak gitu. Nah ini juga menjadi sebuah hal yang akan mengubah perilaku juga. Jadi bayangkan, tahun 2016 ke 2017 itu data yang dibikin oleh VR Social menunjukkan bahwa di tahun 2016 platform yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah BlackBerry Messenger. Di tahun 2017 tiba-tiba berubah, platform yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah YouTube channel. Hanya selang setahun terjadi perubahan signifikan dari chatting platform menjadi video streaming platform. Dan ini perubahan ini terjadi hanya karena ada satu decision yang dilakukan pada saat itu, yaitu pemerintah melalui Menkominfo menandatangani izin untuk boleh digunakannya 4G. Jadi dari satu decision aja bisa mengubah perilaku yang sebegitu signifikan. Kebayang ya, kejadian coronavirus atau COVID-19 ini yang membuat dunia take a break secara global. Pasca coronavirus pasti akan ada perubahan perilaku. Minimal orang-orang sekarang mulai aware bahwa meeting via video call itu bisa menjadi salah satu solusi yang luar biasa efisien dan efektif. Di sisi lain juga profesi-profesi lain yang dulunya mungkin tidak dilirik bisa jadi berkembang. Di sisi lain juga kita perlu sadar bahwa kita perlu menyadari bahwa tidak bisa dipungkiri memang decision maker kita ini sekarang kebanyakan baby boomers dan early Gen X gitu, yang mana sangat bisa dipahami juga kalau misalnya mereka melihat KPI untuk dunia komunikasi itu mirip seperti benchmarkingnya adalah KPI-nya media mainstream, yang mana KPI ini dipaksakan di platform-platform sosial media sehingga orang-orang melihat bahwa jumlah follower itu penting. Padahal itu jumlah follower itu kan identik sama jumlah oplah kalau di mainstream media, atau jumlah reach kalau di broadcast media. Terus kenapa trending topic itu penting gitu? Karena itu identik sama rating TV gitu. Kenapa sentimen analisis itu ditanyakan terus di sosial media? Iya, karena itu seperti PR itu sama seperti PR value gitu. Dia biasa PRing dia itu dibacanya negatif pemberitaannya atau dibaca positif pemberitaannya. Sedangkan di sosial media itu sangat berbeda. Poin jumlah follower, trending topics, dan sentimen analisis negatif positif itu bisa dibaca sosial media, tapi itu jadi tidak bermakna gitu. Karena harusnya KPI sosial media itu adalah seberapa banyak jumlah network yang terbentuk. Contohnya seperti rumah millennials. Teman-teman rumah millennials membangun jejaring, dan itu harusnya KPI yang ada di sosial media. Jejaring yang terbentuk dan interaksi yang real. Karena kalau cuma sekedar, mesti jumlah follower penting, beli aja, banyak kok yang jual gitu. Trending topik penting, beli aja, banyak kok supplier trending topik. Ya, tapi kan bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita harus menyasar audiens yang tepat dan relevan dengan network yang tepat dan relevan juga. Ini adalah KPI untuk era sosial media. Nah, masalahnya kita sekarang hidup di era yang namanya extended reality, gitu. Dimana extended reality itu untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia kita hidup di dua alam. Kalau istilah teman saya Didit Hersanto, dia menyebutkan kita hidup di yang namanya atmosfer dan technosphere in parallel. Operatornya bukan or, ini and. Jadi in parallel kita hidup di dua alam secara literal. Dan ini KPI-nya balik lagi ke classic advertising, yaitu consumer journey. Jadi sebetulnya dalam dunia komunikasi kita harus selalu mengikuti consumer journey-nya itu tuh melewati mana aja, sehingga kita tahu informasi yang mau kita sampaikan lewat mana saja, gitu. Nah dari sini kita juga perlu paham bahwa kalau saya ditanya, Fik, sekarang nih platform sosial media apa sih yang paling baik digunakan di Indonesia?
Saya akan nanya balik, kalian mau ngomong sama siapa? Misalnya, ya saya mau ngomong sama anak muda. Oke, anak muda di mana? Karena anak muda di Jakarta akan beda consumer journey-nya sama anak muda di Bandung, akan beda consumer journey-nya sama anak muda di katakanlah misalnya Manado gitu. Oh, di Jakarta, anak muda Jakarta. Oke, anak muda di Jakarta yang kalau gaulnya pergi ke Pacific Place, atau anak muda di Jakarta yang kalau gaul perginya ke M Block gitu. Atau anak muda di Jakarta yang hangoutnya di STC misalnya. Itu consumer journey-nya pasti beda-beda. Jadi saat ini yang kita harus pahami adalah sekarang kita hidup di era yang namanya extended reality, dan cara kita mengukur KPI dan komunikasinya itu lewat consumer journey. Nah, di sisi lain, jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang nih pada saat kita masih work from home, terus diam di rumah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kita bisa belajar banyak. Sekarang itu kita punya waktu lebih banyak karena kita mengurangi waktu yang digunakan untuk transportasi, untuk berpergian. Kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa diskusi lebih banyak, tapi di sisi lain juga kita bisa membantu rekan-rekan kita, para dokter, perawat, driver ojol, terus penjaga supermarket, dengan cara kita stay at home dan benar-benar keluar rumah jika dan hanya jika memang terpaksa gitu. Karena kita juga bisa membantu mereka semua melawan coronavirus dengan cara stay at home. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan. Misalnya, ini nggak tahu ya, mungkin banyak yang merasakan hal yang sama, mungkin juga enggak gitu. Tapi saya rasa sih, saya mendengar cerita teman-teman saya di WhatsApp group, banyak merasakan hal ini. Berat badannya ada yang naik, tapi juga banyak teman-teman saya yang cerita bahwa berat badannya turun gitu. Karena tiba-tiba dia hidupnya teratur, dia makannya teratur, tidurnya jadi teratur juga gitu. Terus pagi-pagi karena pengen menjaga daya tahan tubuh, dia olahraga, kena sinar matahari, makanan juga dia pilih yang sehat, yang bisa ningkatin imunitas tubuh, tiba-tiba badannya jadi lebih sehat gitu. Makanya there's always two sides in a stories, dan di setiap krisis pasti ada opportunity. Itu sebabnya saya menyarankan kepada teman-teman semua, di saat krisis coronavirus seperti ini, kejadian pandemi coronavirus seperti ini, pasti ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik, dan juga membuat lingkungan kita, orang sekitar kita menjadi lebih baik. Sehingga ini saatnya kita bisa bergandengan tangan, bersama-sama, berkolaborasi untuk bisa survive dan saling bantu melawan coronavirus. Ya, semoga kita semua, kalau saya boleh saran, lebih banyak menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat, yang positif, yang optimis, dan informasi yang memang bisa langsung dibikin action plan. Jadi nggak cuma ngeluh doang. Oke, ngerti, pasti pengen ngeluh. Oke, ngerti, pasti kesel gitu, pasti frustrasi. Tapi akan lebih baik kalau kita do something about it. Minimal menjaga kesehatan sendiri, diri sendiri, menjaga kesehatan keluarga yang tinggal di rumah kita, menjaga kesehatan tetangga-tetangga kita, dan menjaga kesehatan komplek rumah kita. Kita melakukan itu bersama-sama aja, itu bisa menjadi sebuah kayak ekosistem yang saling menjaga untuk kebersihan. Dan juga jangan lupa, ada banyak sekali saudara-saudara kita juga yang hidupnya mungkin on day to day basis, sehingga self karantina ini atau performa ini buat mereka sama dengan tidak dapat penghasilan untuk membeli makan. Kita juga perlu bantu mereka. Ini saatnya untuk become a very very generous person dan saling bantu satu sama lain. Semoga bermanfaat. Itu dari saya. Salam buat semua rekan-rekan dari Rumah Millennials. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.